Halo semuanya, selamat datang di channel Ardian Singgi. Kali ini saya akan mereview sebuah Toyota Avanza tahun 2012. Ini adalah Avanza tahun 2012 atau Avanza generasi kedua. Dibandingin generasi pertama, desain mobil ini tuh udah berubah total. Mobil ini lebih panjang, lebih lebar, dan lebih pendek. Jadi kalau dilihat dari samping, mobil ini tuh kelihatan panjang. Untuk desainnya, mobil ini nggak punya tarikan garis yang ekstrim ataupun desain yang aneh. Jadi ya bisa diterima lah. Di sini dia masih pakai lampu multireflektor biasa, dia pakai bola halogen, dan karena ini tipe G, dia udah dapat fog lamp dan cover fog lamp di sini. Dan grillnya dia punya 3 garis grill di sini, dan yang tipe G ini dia udah dapat chrome di 2 garis bawah, garis kedua sama garis ketiga. Yang garis pertama dia masih sewarna body. Kemudian kita lihat mesinnya. Mesin mobil ini tuh 1300 cc DOHC VVTi. Tenaganya sekitar 92 PS dan torsinya 122 Nm. Tenaganya nggak kecil-kecil banget karena 92 PS tuh masih sama kayak Suzuki R3, dia juga 92 PS dan dia cc-nya 1400. Jadi Suzuki R3 torsinya lebih besar. Torsi Suzuki R3 itu sekitar 133 Nm. Kalau ini 122. Ya beda 11 Nm lah. Dan ruang mesin mobil ini tuh udah dicat. Dia udah dicat warna body. Begitu juga dengan kap mesinnya, dia juga udah dicat, tapi belum ada peredam. Kemudian kalau dari samping, mobil ini udah dapat velg aluminium ring 14, ukuran bannya 185/70 R14, dan dia juga udah dapat cakram di depan, tapi di belakang masih tromol. Dia udah dapat chrome di spion dan juga lampu sen di spion, dapat handle chrome, dan dia juga udah blackout pilar. Nah, tapi untuk full step di bawah ini dia bukan bawaan dari dealernya, tapi ini aksesoris tambahan sendiri ya. Kemudian desain belakangnya seperti ini. Desainnya masih menyatu sama desain depannya, jadi desainnya masih oke lah. Dia udah dapat wiper di sini, udah dapat spoiler dengan high mount stop lamp. Dia juga udah dapat sensor parkir, ada 2, dan bumpernya juga tambahan sendiri, bukan aksesoris di dealernya. Dan untuk buka bagasinya ini dia udah dapat handle di sini, jadi kita tinggal buka ini ya, tinggal tarik. Bagasinya nggak luas-luas banget, tapi kalau dibandingin sama Suzuki R3 ini masih lebih luas. Tapi kalau sama Mobilio lebih luas. Dan di sini ada toolkit. Ini ada platnya sebenarnya yang ini karena yang dipasang udah habis masa berlakunya. Ada toolkit di sini. Nah, kursi ini tuh bisa dilipat, pelipatannya 50-50. Cuman yang pelipatan 50-50 ya sandarannya aja. Kalau untuk bagian bawahnya dia pelipatannya jadi 1. Ya, seperti ini. Kalau kursi belakang dilipat, bagasinya lebih luas, nggak tahu ini berapa liter. Dan kalau untuk bawa barang yang besar, ini
sininya tuh masih rata segini. Cuman kalau misalkan bawa barang yang panjang sampai depan, dia nggak bisa rata. Dia hanya di sini karena ini kursinya dilipat seperti ini. Jadi di sininya masih kelihatan rata. Avanza generasi ini tuh kuncinya bentuknya seperti ini. Dia belum ada bantalan karet atau plastik di sini, jadi kuncinya masih full besi kayak gini, kayak mobil tahun 90-an ya. Dan dia juga udah dapat alarm. Seperti ini bentuknya. Kita masuk. Dia door trimnya warnanya beige dan dia udah dapat bahan fabric di sini, tapi di sini kerasnya nggak ada lapisan busa atau apa. Dan dia juga udah dapat power window di keempat pintunya. Dia udah dapat auto di driver. Ini auto down dan auto up. Cuman informasi aja, auto up-nya mobil ini tuh belum punya sensor depit, jadi hati-hati aja. Dan kursinya di sini cuma ada pengaturan buat reclining sama sliding. Dia belum ada high adjuster, jadi ketinggiannya masih fix segini. Dan ini bahannya masih fabric sebenarnya, seperti ini. Ini sama pemiliknya udah dikasih sarung jok. Desain dashboard mobil ini tuh bentuknya seperti ini. Dia warnanya juga udah two-tone. Dan mobil ini tuh punya banyak banget ruang penyimpanan. Di pintu dia ada cup holder. Di sini ada laci. Di sini ada laci juga. Ini ada tempat koin di sini. Dan di sini ada konsol box. Tapi ini nggak bisa dijadikan armrest karena dia kurang maju ke depan. Dia nggak bisa tarik. Dan di sini dia punya glove box yang cukup besar. Sama di sini ada laci. Sebenarnya ini kalau di tipe yang lebih tinggi, ini buat head unit double din. Karena ini head unitnya masih single din, jadi yang bawah dipakai buat laci. Dan desain setirnya seperti ini. Dia belum dapat tombol audio di sini, dan di sini juga nggak ada lapisan kulitnya, tapi nyempuk. Dan untuk speedometer bentuknya seperti ini. Dia belum ada MID-nya. Yang di sebelah sini ini hanya untuk bensin, jam, sama odometer. Dia juga ada trimeter, ada trip A sama trip B. Udah itu aja. Dan speedometer ini nyalanya warnanya orange. Kalau yang Avanza paling baru sekarang kan warnanya putih, ini orange. Kalau untuk bahan dashboardnya dia full plastik ya, nggak ada soft pad di sini. Dan audionya ini dia hanya support CD sama radio, dia nggak ada input buat USB, aux, apalagi Bluetooth. Dan pengaturan AC-nya dia seperti ini nih, buat pengatur fan, dan ini untuk pengatur suhu. Mobil ini manual, dia 5 speed. Sekarang kita ke bagian belakang. Nah, bagian belakang ini cukup luas, tinggi saya 167 dan masih tersisa segini, sekitar 6 cm. Ini posisi mengemudi saya, dan kursi ini juga bisa di sliding. Ini posisi paling maju, dan ini posisi paling mundur. Kemudian di belakang dia juga udah dapat AC double blower dengan pengaturan fan speed. Sekarang kita pindah ke belakang. Untuk masuk ke belakang dia udah one stop tumble, jadi kita tinggal tarik tuas ini, dia udah bisa segini. Nah, untuk legroom belakang sangat terbatas ya. Ini posisi kursi paling mundur, dan ini posisi kursi paling maju. Kalau kursi paling maju ini masih ada sisa segini kalau buat saya. Tapi kalau kursi yang paling mundur dia udah mentok. Tapi kalau untuk headroom dia masih ada.
Hal pertama yang saya rasakan dari mobil ini tuh adalah setirnya. Setirnya cukup enteng karena dia 2 ABS. Cuman kalau ketika kita belok seperti ini, setirnya nggak balik. Jadi kita butuh effort buat lurusin setir ke posisi lurus lagi. Kemudian koplingnya, kopling mobil ini tuh nggak gitu enteng. Mungkin karena efek dari penggunaan kopling kabel di mobil ini. Jadi Avanza 1300 ini dia masih pakai kopling kabel. Kalau yang 1500 dia udah hidrolik. Jadi kalau misalkan kalian mat-matan pakai mobil ini, itu bakal bikin cepet pegel. Biarpun sebenarnya nggak keras-keras banget, tapi kalau dibandingin sama kopling hidrolik, itu kerasa banget bedanya. Kemudian transmisinya. Transmisi mobil ini tuh rasionya pendek-pendek. Jadi mobil tuh selalu jalan di RPM tinggi. Misal kalian jalan 80, itu RPM-nya udah hampir di RPM 3000. Jadi mesinnya tuh bakal ngeraung. Mungkin itu juga efek dari mesin mobil ini yang cukup kecil. Jadi kalau dikasih transmisi yang rasionya panjang, mobil ini tuh bakal jadi nggak kuat nanjak. Makanya dia dikasih rasio yang pendek-pendek kayak gini. Nah kalau untuk mesinnya sendiri, ini mesinnya cukup enak. Tenaganya tuh bakal keluar di atas 2000 rpm. Jadi kalau misal kalian mau ngebut atau kalian di jalannya nanjak, pastikan RPM-nya di atas 2000. Karena kalau di bawah 2000, mesinnya ngeden dan tenaganya tuh nggak keluar. Nanti ketika udah sampai RPM 2000, itu baru kerasa tenaganya keluar. Kemudian suspensinya, mobil ini tuh suspensinya nggak gitu ditumpuk, rada keras sebenarnya. Apalagi kalau sendirian kayak gini, kerasa banget yang belakang tuh keras. Dan handlingnya pun juga nggak bagus-bagus banget. Dia kalau dipakai nikung rada kenceng gitu, dia body rollnya kerasa banget. Jadi kalau buat kenyamanan suspensi, mobil ini nggak gitu-gitu nyaman ya. Suzuki R3 itu lebih empuk. Tapi kalau dibandingin sama Mobilio, masih empukan Avanza ini. Karena Mobilio tuh smash-nya keras banget. Cuman Mobilio handlingnya bagus. Nah, kalau untuk peredam kabin, mobil ini tuh cukup kedap. Kalau dibandingin sama Avanza generasi pertama, Agya ataupun Calya, ini masih lebih kedap. Dan yang jelas mobil-mobil RWD kayak gini, entah kenapa peredam kolongnya saya rasa bagus banget ya. Saya naik mobil-mobil yang penggerak roda belakang gini, jarang banget suara di kolong itu bunyinya mengintimidasi kabin, jarang banget. Bahkan kalau dibandingin Yaris, suara kolongnya itu masih kenceng Yaris daripada ini. Cuman kalau suara-suara di luar masih kedap Yaris. Kemudian untuk sistem keamanan, mobil ini tuh minim banget. Dia belum ada ABS ataupun airbag. Jadi mobil itu masih basic banget. Kalau yang facelift, yang Grand New Avanza, dia udah punya airbag sama ABS di semua tipe. Tapi kalau yang ini belum. Oh ya, di versi ini sebenarnya ada versi improvement. Dia juga udah punya airbag. Tapi karena ini versi Avanza, all new Avanza yang pertama keluar, jadi ini belum punya airbag. Untuk konsumsi bahan bakarnya mobil ini cukup irit. Nggak tahu angka pastinya berapa, tapi mungkin 114 dapat lah untuk rute kombinasi. Jadi kesimpulannya, dengan harga bekas sekitar 140 jutaan untuk tahun 2012 ini dan pajaknya sekitar 2,1 juta, mobil ini cukup worth it ya untuk dibeli. Apalagi buat kalian yang cari mobil buat kerja, cari mobil yang nggak rewel. Mobil ini nggak gitu rewel. Mobil ini juga udah jalan 41.000 km dan belum pernah ada parts yang diganti.
hanya servis-servis biasa aja di bengkel resmi. Tapi kalau kalian cari mobil yang lebih nyaman daripada ini, kalian bisa ambil Suzuki R3 ataupun Nissan Grand Livina. Itu lebih nyaman daripada mobil ini. Dan kalau kalian cari tenaga mesin yang besar, kalian bisa ambil yang versi 1500cc ataupun ambil Honda Mobilio. Selain tenaganya besar, Mobilio juga dia handlingnya lebih bagus. Jadi buat kalian yang suka nyetir, kalian bakal lebih enak nyetir Mobilio daripada nyetir mobil ini. Oke, sekian review dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan karena ini baru video review pertama saya. Share dan like apabila kalian suka video ini, dan jangan lupa subscribe agar kalian selalu dapat info-info video terbaru dari saya. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. See you.